Kombinasi Ganjar Pranowo, Yeni Wahid kami anggap adalah kombinasi terbaik untuk melanjutkan kepemimpinan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Hari ini hari Senin tanggal 3 Oktober 2022. Menyusul Partai Nasdem yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024, Ganjar Pranowo dan Yeni Wahid juga dideklarasikan sebagai Capres dan Cawapres untuk pemilu 2024. Adalah PSI yang telah dengan cepat mendeklarasikan Ganjar Pranowo dan Mbak Yeni Wahid sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024 besok. Seperti apakah momen press release dan deklarasi dari PSI ini? Kita ikuti bersama-sama video berikut ini. Terima kasih kepada teman-teman media, teman-teman juru bicara, teman-teman pengurus semua yang telah hadir dalam press conference pada sore hari ini. Hari ini Partai Solidaritas Indonesia atau PSI akan mengumumkan hasil rembuk rakyat yang kami selenggarakan sudah sejak akhir Februari yang lalu. Rembuk rakyat sendiri adalah mekanisme yang dibuat PSI untuk menjaring nama-nama calon presiden yang akan kami dukung untuk melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi. Nama itu didapat dari hasil turun ke bawah yang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan pengurus daerah yang bertemu dengan para tokoh dan mendengarkan suara mereka terkait nama-nama yang pantas untuk menjadi calon presiden berikutnya. Dari hasil rembuk rakyat itu, kami mengumumkan bahwa Partai Solidaritas Indonesia akan mencalonkan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PSI di tahun 2024. Sejak awal, Pak Ganjar atau lebih akrab kami panggil Mas Ganjar unggul dibandingkan kandidat lainnya. Bagi PSI, Ganjar Pranowo adalah calon terbaik karena memiliki visi kebangsaan dan kebinekaan yang sama dengan apa yang selama ini diperjuangkan oleh PSI. Selain itu, PSI juga melihat Mas Ganjar sebagai sosok yang paling pas untuk melanjutkan kerja-kerja yang selama ini sudah dilakukan oleh Pak Jokowi dalam memajukan Indonesia. Ini adalah calon presiden 2024 pilihan rakyat lewat rembuk rakyat, bukan keinginan dari elit PSI. Dan pilihan rakyat itu sesuai dengan hati nurani kami juga di PSI. Sebagai tokoh politik, Mas Ganjar dikenal sebagai orang yang merakyat, yang mengerti aspirasi kaum muda. Cara Mas Ganjar memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan pikiran dan apa yang dia kerjakan, memperlihatkan bahwa Mas Ganjar ini sosok yang mengikuti perkembangan zaman dan memahami cara komunikasi anak muda. Meskipun memang Mas Ganjar bukan kader PSI, tetapi PSI berkomitmen mendukung kandidat terbaik. Semoga apa yang menjadi keputusan PSI menjadi pilihan terbaik buat rakyat, buat Indonesia. Sementara untuk calon wakil presiden, PSI memilih Zanuba Arifah Wahid atau biasa akrab dipanggil dengan sebutan Mbak Yeni Wahid. Kami menilai Mbak Yeni mempunyai kualitas pribadi yang mumpuni. Sebagai sosok tokoh perempuan Islam, Mbak Yeni dihormati karena pemikiran dan kontribusinya dalam gerakan sosial. Sebagai anak dari tokoh yang sangat dihormati oleh PSI, yakni Gus Dur, Mbak Yeni kami kenal konsisten melanjutkan perjuangan Gus Dur dalam cita-cita mewujudkan Indonesia yang adil dan juga toleran. Kombinasi Ganjar Pranowo, Yeni Wahid kami anggap adalah kombinasi terbaik untuk melanjutkan kepemimpinan nasional. Inilah pasangan yang akan didorong oleh PSI untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden 2024 untuk mewujudkan Indonesia sebagai negeri yang adil dan juga toleran. Semoga Tuhan selalu bersama bangsa ini, semoga rakyat merestui langkah PSI dan kami menyampaikan apa yang telah menjadi amanah masyarakat melalui forum Rembuk Rakyat PSI.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Bro Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, terima kasih Sis Grace Natali, terima kasih telah memberikan pernyataannya, dan rekan-rekan media mungkin saya akan mohon izin hold dulu, pertanyaan-pertanyaan akan kita lakukan nanti di sesi akhir dan tidak lama kok. Oke, saya kira apapun partainya punya hak mencalonkan diri dan dicalonkan. Perhelatan memang masih panjang, awal 2024, tetapi gerengseng dan hiroh dinamika politik memang sudah terasa sejak beberapa bulan yang lalu. Nasdem dan PSI adalah salah dua dari partai politik yang sudah dengan berani terang-terangan mencalonkan nama untuk bertanding pada Pilpres 2024 nanti. Tentu nama yang dideklarasikan ini akan sangat mungkin berubah pada detik-detik terakhir pemilu 2024 nanti. Karena kita tahu baik Nasdem maupun PSI tidak bisa mencalonkan dan mengusung calon presidennya sendiri. Karena terkait dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh KPU, partai mana saja, koalisi seperti apa, sebesar apa yang bisa mencalonkan dan mengusung calon presiden dan wakil presiden. Nasdem dan PSI belum cukup untuk mengusung calonnya secara sendiri, harus berkoalisi dengan partai yang lain. Kita tidak tahu, dinamika politik terus berkembang. Saya mendengar kabarnya hari ini juga Koalisi Indonesia Bersatu, KIP, yang anggotanya adalah Golkar, PAN, dan P3 mengadakan pertemuan khusus dengan partai yang lain untuk membicarakan calon presiden dan wakil presiden. Lalu alami shawab, kita belum mendengar secara resmi berita tersebut. Mudah-mudahan tidak lama lagi juga akan muncul. Nah, kalau KIP ini sudah memenuhi syarat, KIP ini, PAN, Golkar, P3 sudah punya tiket untuk mengusung capres dan cawapres. Seandainya tanpa koalisi dengan partai yang lain pun sudah bisa. Tetapi tentu secara politik semakin banyak koalisi semakin bagus dan semakin kuat. Terima kasih, mudah-mudahan dinamika politik ini akan menjadi awal bagi dinamika demokrasi di tanah air. Hilangkan politik identitas, hilangkan politik sara yang membawa-bawa agama, suku, ras, budaya, dan lain sebagainya dalam perhelatan pemilu yang akan datang. Sejak 2014, 2019 mestinya kita sudah bertambah dewasa, bertambah cerdas terhadap manuver trik politik-politik identitas yang mengatasnamakan agama untuk mencapai tujuan dan kekuasaannya. Kita harus melawan semuanya, bahwa politik di Indonesia ini harus semakin dewasa, semakin cerdas. Politik identitas, apalagi mengatasnamakan agama, adalah politik yang sangat destruktif, sangat merusak kerukunan umat beragama, merusak persatuan di tanah air Indonesia ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, harga mati.